Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait inovasi pembelajaran kontekstual. Beberapa hal yang akan kita diskusikan di hari ini. Yang pertama adalah konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Kemudian asas-asas dalam pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kontekstual. Konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual di sini kita dapat mengartikan bahwa sistem pembelajaran kontekstual berarti sistem pembelajaran yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Atau secara langsung kita berkomunikasi dan bersentuhan dengan alam ataupun konteks yang disampaikannya. Bukan hanya sekedar contoh, tapi langsung pada tataran uji coba, langsung pada tataran melakukan latihan pada ranah langsung, bukan pada ranah imitasi intinya. Nah, pada dasarnya di sini kita akan bersama-sama mengkaji kaitan pembelajaran kontekstual ini, atau dalam istilah ilmiahnya sering dikatakan dengan contextual learning atau pembelajaran berbasis kontekstual atau disingkat dengan CTL. Contextual learning ini sebetulnya bagian dari proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada dalam diri manusia. Memanggil kembali apa yang sudah menjadi pengetahuan, kemudian diterapkan kembali dalam bentuk latihan secara langsung dalam istilah kontekstual tadi. Pembelajaran kontekstual ini pun dilakukan dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang dapat diperoleh dengan cara pengalaman tadi. Dari umum latihan banyak melakukan kegiatan, kemudian disimpulkanlah bahwa segala sesuatu yang diketahui menjadi penyimpulan suatu kebenaran yang pasti dalam dirinya. Contextual learning ini pun dapat dinyatakan mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman dalam diri manusia itu sendiri. Melakukan sesuatu hal yang sudah diketahui atau yang sudah dialami. Dan yang terakhir adalah dalam contextual learning ini melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Jadi bukan hanya disensasi, tapi juga dilakukan refleksi dalam otaknya, dalam dirinya, sehingga menjadikan pengetahuan yang baik dan yang jauh lebih baik daripada pengetahuan yang sebelumnya. Berikutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah prinsip saling ketergantungan. Prinsip saling ketergantungan di sini adalah dari pengalaman awal ke apa yang akan dia ketahui itu sangat benar-benar tergantung. Adanya alam dengan pengetahuan dalam diri, adanya motif dan motivasi, kemudian fasilitas, media. Jika antara satu dengan yang lainnya tidak ada saling ketergantungan, maka akan sulit dikatakan contextual learning. Seperti biasa kita. 10 kali 10, 100. Dalam kehidupan kita. Masa anak-anak contohnya. Apa yang harus diterapkan dalam hidup anak-anak dari 10 kali 10 itu? Berbeda halnya dengan kita mengukur meja. Anak-anak, hari ini kita mengukur meja. Ada jelas 5 kali 5 cm dikali 5 cm berarti 25 cm. Apa itu? Luas meja. Tapi untuk anak usia dini, apa yang bisa kita terapkan dalam kontekstual hidup anak-anak 1 sampai 10? Di mana adanya jari manusia, jari kakinya, jari tangannya.
Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini konsep praoperasional. Anak bisa membedakan jumlah 2 seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu konsep. Belum pada ranah operasional. Berikutnya, prinsip diferensiasi. Keberbedaan. Hal ini menunjukkan kepada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan ataupun keseragaman ataupun keunikan. Maka dari hal ini dapat kita maknai bersama. Prinsip diferensiasi ini bukan hanya keberbedaan kondisi anaknya, tapi keberbedaan kondisi alam. Misalnya, bagaimana kalau penerapan media ini di saat hujan? Bagaimana kalau menerapkan kondisi saat cuaca cerah? Bagaimana kalau diterapkan dalam kondisi awan mendung? Bagaimana kalau diterapkan di dalam ruangan? Bagaimana kalau diterapkan di lapangan luas? Inilah yang dimaksud diferensiasi. Bukan hanya berpikir tentang keberbedaan manusianya, tapi alam, lingkungan, media yang ada pun harus kita perhatikan. Berikutnya, prinsip pengorganisasian diri ataupun self-organization. Setiap individu atau kesatuan dalam alam semesta ini mempunyai potensi yang melekat, yaitu kesadaran sebagai kesatuan utuh yang berbeda dari yang lain. Nah, kita harus benar-benar memahami bahwa berbedanya antara satu dengan yang lainnya merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh. Itu kontekstual. Api panas, air dingin. Ketika lebih banyak api, maka air akan menjadi panas. Jika lebih banyak air, maka api akan padam. Hal kecil saja seperti ini. Jika sama halnya, api panas dapat membakar, air panas dapat membakar, maka apa yang akan terjadi? Tidak akan ada penyelesaian dari persoalan. Api panas bisa membakar. Api panas tapi dapat memadamkan. Saat api berkobar akan membakar sesuatu hal yang tidak selayaknya dibakar, maka dipadamkan oleh air. Ketika air terlalu dingin lalu membeku, maka dibutuhkanlah panas, energi dari api. Dipanaskanlah air yang membeku, maka solusinya air akan mencair dan dapat diminum. Itu sederhana. Keberbedaan tadi menjadi bentuk solusi dalam kontekstual kehidupan. Keberbedaan yang ada di alam ini, kita akui itu merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai pelengkap hidup makhluk seluruhnya. Bukan hanya manusia. Nah, kita pahami bersama bahwa pembelajaran kontekstual di sini pada prinsipnya untuk memaknai keberbedaan yang unik di lingkungan alam ini, bahwa itu semua merupakan fasilitas untuk hidup secara utuh. Termasuk keberbedaan kemampuan manusia. Ada guru, ada siswa. Jika semuanya sudah mampu, sudah memahami, untuk apa ada guru? Jika semuanya belum mampu, maka mau belajar kepada siapa? Tidak ada guru di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan contextual learning. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya. Berikutnya ada asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruk, membangun. Membangun pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari banyak sekali pengetahuan pengalaman menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu konstruktivisme. Berikutnya inquiry. Mencari solusi sendiri.
Yang tadinya tidak tahu, kemudian diberi masalah, mencari solusi sendiri, dan akhirnya mendapatkan solusi sendiri. Itu inquiry. Bertanya, questioning. Anak yang tidak paham bertanya kepada guru, kepada temannya, kepada orang lain. Masyarakat belajar. Ada halnya tadi. Ada konstruktivisme, inquiry, ada bertanya. Di sini ada masyarakat belajar. Kontekstual. Bagaimana hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Tetap akan kembali pada ranah itu. Berikutnya ada pemodelan. Memberikan contoh yang baik. Bagaimana menjadi manusia hidup di masyarakat. Bagaimana menjadi manusia hidup yang layak, yang mampu untuk bahagia di masa depan. Refleksi. Jelas bahwa setiap manusia harus mampu merefleksi apa yang menjadi kekurangan sebelumnya dan harus lebih baik di kemudian hari. Inilah asas dari pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir adalah penilaian secara nyata. Tidak perlu orang lain yang memberikan penilaian, kita sendiri yang melakukannya pun mampu memberikan penilaian. Apakah aku sudah mencapai pada tujuan yang diharapkan atau belum. Dalam hal ini, sekolah dibantu oleh seorang guru. Dalam hal ini ada model pembelajaran kontekstual. Dalam tahapan ini yang pertama ada tahap invitasi. Dalam tahap memanggil, mencari, menerima segala persoalan yang ada dalam lingkungan tersebut. Karena ingat, kontekstual menginvite seluruh pengetahuan yang ada, menginvite yang akan menjadi pengalaman dalam diri kita sendiri. Berikutnya sesudah itu diinvite oleh diri kita, maka masuk pada tahap eksplorasi. Kita mengeksplorasikan diri kita, mengombinasikan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru ditemukan saat ini, mengombinasikan antara pengalaman yang sudah pernah dilakukan dengan pengalaman yang akan kita lakukan. Dan berbagai hal kita eksplorasikan diri kita pada persoalan tersebut, pada lingkungan tersebut, pada alam tersebut, pada kegiatan pembelajaran tersebut. Dan setelah kita lakukan itu masuk pada tahap penjelasan dan solusi. Dari proses eksplorasi diri itu, maka kita akan menemukan solusi, membangun pengetahuan, membangun pengalaman, dan menyimpulkan apa yang akan menjadi solusi yang terbaik pada saat ini. Dan yang terakhir, tahap pengambilan tindakan, action. Dari apa yang sudah kita simpulkan untuk solusi tersebut, maka action, tindakan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dari apa? Dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Dari pengetahuan baru, kebenaran yang baru yang sudah kita dapatkan dari hasil contextual learning ini. Dalam tahapan ini pun dari mulai invitasi, eksplorasi, kemudian penjelasan dan solusi yang kita dapatkan, dan pada akhirnya kita harus melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan secara kontekstual juga. Bukan hanya tindakan dalam diri saja, tapi tindakan dalam pemecahan masalah kehidupan secara langsung. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman dan untuk kehidupan kita semuanya. Nah, terima kasih atas segala perhatian dari semuanya. Terima kasih atas segala partisipasi. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakkan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.